Avenger. Nih, mungkin kalian sudah mulai hafal ya mesin Avenger. Biarpun fitur ini di Indonesia tidak terlalu bermanfaat ya, karena Indonesia kan daerah tropis ya, negara tropis ya. Tadi kan sudah saya bilang ini adalah salah satu konsep yang maco dan nyaman. Nah, halo bro, kembali lagi di channel YouTube-nya Planet Jeep. Nah, di video kali ini kita mau mereview sebuah Jeep Wrangler JK yang bermesin 3600 Pentastar. Ini dengan konsep modifikasi yang bisa kita bilang yang maco tapi tetap nyaman. Penasaran kan apa aja bagian-bagian yang maco dan apa aja yang nyaman? Kalian harus ikuti video ini sampai habis. Oke, kunci. Terus di bagian grill, nah grill ini juga masuk ke dalam kategori yang maco ya, karena grillnya ini sudah tidak menggunakan grill standar. Grillnya menggunakan grill model Top Fire. Terus ada apa lagi? Bumper ya. Bumpernya ini menggunakan bumper anniversary, model anniversary, tapi dibikin stabi. End cap kiri dan kanannya itu kita lepas untuk menyesuaikan ke bagian fender yang menggunakan fender flat. Dia akan lebih kelihatan cocok ya, akan lebih kelihatan serasi di saat bumper anniversary ini dibikin stabi. End cap kiri kanannya dilepas, dia akan lebih kelihatan lebih maco lagi, lebih kelihatan keren lagi pada saat end capnya dilepas. Di sini juga sudah kita pasangkan winch-nya menggunakan winch dari Warren VR Evo 10 yang synthetic rope atau yang plasma ya. Nih, udah ada dudukan plat nomornya. Terus dari grill ini, grill Top Fire ini juga kita sudah pasangkan jaring nih untuk pelindungnya supaya tidak gampang masuk kerikil atau batu-batu kecil langsung ke bagian dalam grill sini. Untuk masalah lampu-lampu, lampunya sudah menggunakan lampu LED semua ya, mulai dari bagian headlight, turn signal, fog lamp belum, sorry, fog lampnya belum menggunakan LED, mungkin nanti akan kita racuni nih biar diganti LED juga nih. Jadi headlamp dan turn signalnya juga sudah menggunakan LED. Bagian side marker, jadi kalian kalau misalnya ganti fender menggunakan fender yang flat, entah itu Avenger seperti ini, metal clock, terus ada lagi Poison Spider, kalian nggak perlu khawatir, lampu setnya itu tetap ada atau side markernya tetap ada. Kayak di fender Avenger ini, di sini, di bagian sini nih side markernya. Biarpun kecil tapi itu terang banget. Itu cukup untuk memberikan sinyal ke mobil yang lain kalau kita mau belok kiri atau belok kanan ya. Ada posisinya di sini. Dan fender ini juga sudah dilengkapi dengan inner fender model Poison Spider yang berbahan stainless. Jadi jauh lebih rapi dan lebih kuat lagi karena di fender standar itu bahannya masih plastik. Ciri khas nih, ini adalah ciri khas dari fender Avenger. Di bagian sirip kiri dan kanannya adalah karbon. Untuk menambah kesan
manis ya kali ya, manis dan lebih keren lagi. Di bagian pilar A kiri dan kanan sini sudah dipasangkan juga lampu tembak dari Rigid Industri yang duali, tapi bukan set shooter ya, bukan DSS, ini duali Midnight Edition. Ini tipe duali aja biasa, tapi udah pro. Ini yang Midnight Edition. Dan antenanya juga sudah diganti menggunakan antena off-road. Ini dari brand Ruggedreach ukuran 13 inci. Kita lanjut lagi ke bagian sampingnya. Nah, di bagian samping ini untuk menambah kesan maco, nah sudah dipasangkan juga ini doorstep namanya. Doorstep dari original Smithybilt yang Atlas. Ada 4 piece, 2 di bagian kanan dan 2 di bagian kiri. Nah, ini selain menambah kesan keren dan gagah juga fungsional ya, doorstep ini. Pushstep tidak lupa menggunakan pushstep elektrik dari Timex. Tuh, pushstepnya juga sudah menggunakan elektrik dari Timex yang sudah double motor. Di bagian handle pintu luar nih, di handle pintu luar ini sudah menggunakan ini door insert. Nah, ini list handle, biasanya disebut list handle. Ini ada 5 varian warna, salah satunya ini nih. Ini gunmetal. Jadi abu-abu, agak pekat, agak kehitaman. Menambah kesan keren juga nih menggunakan list handle ini. Suspensi, kita langsung aja ke bagian suspensinya ya. Mobil ini sudah kita lift setinggi 2,5 inci menggunakan lift kit dari AEV. Kita kombinasikan shocknya menggunakan shock dari King yang reservoir adjustable. Ah, shocknya ini masuk ke dalam kategori nyaman. Tadi kan sudah saya bilang ini adalah salah satu konsep yang maco dan nyaman. Nah, shocknya ini karena sudah menggunakan King yang reservoir adjustable, ini akan menambah kenyamanan dari Jeep itu sendiri biarpun sudah ditinggikan setinggi 2,5 inci. Terus ada apa lagi di bagian suspensinya? Suspensinya juga sudah kita kuatin di bagian terot dan draglingnya menggunakan Teraflex yang heavy duty. Tuh, di bagian terotnya sudah menggunakan brand Teraflex. Berikut dengan draglingnya juga Teraflex. Saya mau ngintip sedikit ya. Steering stabilizer. Nah, steering stabilizer ini adalah salah satu part yang perlu kalian perhatikan ya pada saat kalian lift kit atau kalian upsize bannya. Jadi steering stabilizer ini salah satu part yang menahan beban roda gitu. Jadi pada saat kalian upsize bannya ke ukuran lebih besar, kalian harus perhatikan steering stabilizernya supaya memadai untuk menahan beban roda yang sudah kalian upsize. Seperti di mobil ini sudah mengganti bannya menggunakan ban dari BF Goodrich ukuran 35 12,5 ring 17 dikombinasikan dengan velgnya dari Fuel Comfort ini yang ring 17. Jadi steering stabilizernya sudah kita upgrade menggunakan steering stabilizer yang sudah adjustable dari Fox ATS. Jadi nggak perlu khawatir lagi mau nanti di upgrade atau di upsize bannya sampai ke ukuran 40 juga steering stabilizernya sudah mumpuni atau sudah kuat. Tuh. Terus ada apa lagi di bagian suspensinya? Untuk lift kit 2,5 inci sih tidak terlalu banyak yang diganti. Jadi dari paketan lift kitnya itu sendiri pun biasanya hanya mendapatkan per, shock itu biasanya opsional, bisa kalian upgrade lagi ke seperti ini, ke King atau menggunakan Fox gitu. Terus biasanya link sway bar sudah diganti tuh. Di paketan lift kit 2,5 inci itu link sway bar biasanya sudah diganti untuk menyesuaikan tinggi mobil yang sudah di lift kit setinggi 2,5 inci itu. Ya, seperti ini supaya posisi linknya itu jadi rata, tidak tertarik. Hanya itu sih. Dan track bar. Nah, track bar ini juga sudah di-upgrade menggunakan track bar yang heavy duty dan adjustable dari Teraflex. Gitu. Kita lanjut ke bagian belakang. Kita lihat dulu di bagian stop lampnya atau tail light-nya nih. Udah diganti nih. Tail light-nya menggunakan tail light LED. Nih modelnya garis-garis begini nih. Terus ditambahkan lagi pengaman dari Mopar. Nih tail light guard dari Mopar. Terus di sini juga sudah menggunakan tutup tangki original dari Mopar. Di bawah tail light ini sudah dipasangkan juga ini dudukan plat nomor belakang dari Crown. Bumper ini serasi dengan bagian depan menggunakan bumper model Anniversary. Dan ini list handle juga lengkap ya sampai ke bagian pintu bagasi, pintu belakangnya nih. Terus ban serep ini sampai ke ban serep ini serasi semua nih. Jadi pelek dan bannya serasi sampai ke bagian ban serep. Untuk dudukan ban serepnya ini menggunakan dudukan ban serep model Teraflex. Nah, model Teraflex, dan di sini sudah kita ganti lampu remnya menggunakan lampu rem LED ini model Rigid Chase. Nah, di sini biasanya bisa kalian juga gunakan untuk
mungkin plat nomor, tapi lebih banyak sih menggunakan plat nomornya di bagian sana sih daripada di sini. Itu. Terus ada apa lagi di bagian belakang sih? Hanya itu sih. Ada tambahan sedikit di bagian kaca. Mungkin kalian udah banyak banget ngeliat ya. Jadi di bagian kaca mati belakang ini sering banget sekarang menggunakan stiker. Ini stiker kayak siluetnya bendera Amerika, warna hitam dop gitu. Suspensi belakang hanya bisa kita bilang itu mengimbangi bagian depan. Jadi untuk masalah suspensi itu pasti paling banyak di bagian depan. Bagian belakang ini hanya mengimbangi. Jadi kalau shock sama seperti bagian depan itu jelas ya, 4 piece menggunakan shock dari King yang reservoir adjustable. Terus di belakang ini track barnya masih menggunakan track bar standar, tapi sudah kita tambahkan bracket track bar belakang. Itu bawaan dari paket lift kit dari AEV. Kita lanjut ke bagian interior atau kabinnya JK Pentastar 36 yang mempunyai konsep modifikasi macho dan nyaman. Ini tipenya adalah tipe Rubicon ya. Di bagian sini ada X-Lock dan sway bar. Nah, buat kalian nih yang mungkin ada yang belum tahu, kalian membedakan tipe Rubicon tuh gampang banget. Tinggal lihat aja di bagian sisi kanan setirnya itu ada tombol sway bar dan X-Lock tuh. Terus Rubicon juga saya mau info dulu sedikit masalah fitur-fitur yang ada di Rubicon ya. Selain X-Lock dan sway bar, ini hanya ada di tipe Rubicon ya, X-Lock sama sway bar ini. Terus dia juga punya fitur heater untuk jok bagian depannya ya. Jadi bagian kanan dan kirinya ada heaternya. Biarpun fitur ini di Indonesia tidak terlalu bermanfaat ya, karena Indonesia kan daerah tropis ya, negara tropis ya. Jadi ya malah butuhnya itu pendingin. Tapi di sini adanya heater karena berasal dari Amerika kali ya. Amerika kan ada musim dinginnya ya kan. Kalau di sini kan nggak ada. Sekedar informasi aja. Tapi untuk heater ini juga ada di tipe Sahara. Tipe Sahara itu adalah tipe di bawah persis di bawahnya Rubicon. Nah, tipe Sahara juga punya seat heater gini, pemanas jok, pemanas bangkunya di bagian sisi kiri dan kanan, driver dan passengernya. Oke, kita lihat apa aja sih yang sudah dipasang di JK Pentastar ini yang mempunyai tipe Rubicon. Pertama di bagian sini nih ada grab handle wire-board. Ini bahannya besi. Ini fungsional ini ya. Kalian apalagi kalau misalnya suka off-road, butuh banget nih pegangan di bagian depan sini. Kalau di bagian sini nih biasanya dipakai untuk naik, tapi bisa juga untuk sandaran pada saat kalian lagi santai menyetir. Sini juga ada nih dari Smithybill grab handle. Terus ada apa lagi? Floor mat, karpetnya juga sudah ditambahkan. Ini sudah menggunakan original dari Mopar. Berikut dengan Dursil guardnya juga sudah menggunakan original dari Mopar. Terus ada apa lagi? Saklarnya tidak menggunakan saklar pilar, hanya karena ada satu lampu tambahan di bagian pilar A. Jadi tombolnya ada di bagian sini. Terus, nah ini salah satu fitur dari Rubicon juga nih. Nah, jadi kalau untuk tipe Rubicon dan Sahara, kalian sudah mendapatkan joknya tuh yang berbahan leather kulit ya, seperti ini. Kalau Rubicon di sini ada tulisan Rubiconnya, tuh kayak gitu. Perdam sini belum pakai, mungkin nanti akan kita tawarkan ya perdam plafonnya. Terus untuk grab handle di sini ini ada 4 piece sampai ke bagian belakang. Terus grab handle wheel-boardnya juga ada 4 piece sampai ke baris kedua di bagian belakang. Cuma itu sih di bagian interiornya. Saya mau ingetin sekali lagi ya, jangan lupa ya buat kalian yang mau order t-shirt atau kaos-kaos desain terbaru dari Planet Jeep, kalian tinggal kepoin atau follow Instagramnya Planet Jeep Merchandise ya. Banyak banget, pokoknya keren-keren banget tuh desain-desain terbaru dari t-shirtnya Planet Jeep. Cukup sekian ya video review modifikasi Jeep JK Rubicon yang bermesin Pentastar ini dengan konsep modifikasi yang maco dan nyaman. Semoga video ini bermanfaat, bisa mengobati kegalauan kalian dalam memodifikasi Jeep JK-nya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.